kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Marilah sebelum kita menerima pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Sebelum saya masuk ke pokok bahasan, Bapak akan menjelaskan dulu apakah ada yang tidak masuk apa enggak di hari ini. Ya, kita harus punya prinsip ya. Kita adalah seorang pelajar, kita harus punya prinsip yang pertama mendengar, yang kedua melihat, yang ketiga memahami. Jadi Bapak akan absen. Akbar hadir, Andika Agung Prayoga Damianus hadir, Laura Kasih hadir. Karena mungkin hari hujan yang banyak kawan-kawan kamu yang tidak bisa datang, saya maklumi. Seluruhnya coba tegak, seluruhnya disampai karena sebelah sini, yang ini sebelah sini, nah yang mbak ini di sebelah sini aja. Ya, dengarkan apa yang saya bilang ya, dengarkan apa yang saya bilang. Yang pertama benar, yang kedua salah. Kalau benar itu lompat ke depan, kalau salah lompat ke belakang. Paham? Kita coba ya. Bisa dimulai ya. Benar, salah, benar, salah. Baiklah, sebelum mulai pelajaran tentang pokok bahasan kali ini ya, mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Kemarin kita belajar mengenai sel. Apa sih sel? Ada yang tahu nggak sel? Yang tahu silakan tunjukkan. Ada yang tahu sel? Sel adalah, silakan. Yang pelajaran kemarin sel itu apa? Ada yang tahu? Ya, Mas, silakan. Sel adalah unit struktural dan fungsial terkecil dari makhluk hidup. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Silakan. Mbak. Ya. Oke. Sel adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mempunyai fungsi dan peran tertentu. Ya, itu adalah sel. Baiklah, pada pelajaran hari ini kita masuk tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, baiklah. Sel hewan dan sel tumbuhan. Kita di rumah tentu tahu yang namanya tumbuhan. Tahu tumbuhan kan? Tahu, Mbak? Nah, sel tumbuhan dan sel hewan itu ada perbedaannya. Tujuan pembelajaran ya, yang pertama kita mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Kita nanti harus tahu, yang pertama kita harus tahu organ sel tumbuhan dan hewan. Yang kedua, apa fungsi sel tumbuhan dan sel
hewan. Yang ketiga, kita harus tahu ya perbedaan. Ini harus kita laksanakan. Lihat sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, di situ ada ya yang tumbuhan. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan? Ya, bisa sebutkan yang satu apa namanya? Itu punya apa? Hewan dan tumbuhan. Coba yang lain, saya mintanya kamu mengikuti apa yang perintah saya dulu ya. Ya, yang itu diam saja. Ya, ikuti perintah saya. Sebutkan. Ya, sebutkan nama-nama sel tumbuhan. Dua, tiga. Sebutkan nama-nama sel tumbuhan. 1. Membran sel. 2. Dinding sel. 3. Retikulum endoplasma. 4. Nukleus. 5. Ribosom. Ya, oke. Dengar awalnya? Oke, silakan dulu. Kita buktikan kalau kawannya yang di belakang ini bisa ya. Ayo 2, 3. Sebutkan nama-nama sel hewan. 1. Nukleus. 2. Membran sel. 3. Ribosom. Oke. Benar? Silakan duduk. Membran Plasma. coba membran Plasma. nah bisa dibaca Pak apa itu membran plasma. Silakan. Membran sel merupakan selaput terluar sel yang berupa bilayer lipid dengan protein integral dan perifer. Terus Tebal membrane sel antara 7,5 sampai 10 nm. Ya. Sifatnya selektif, permeabel, fungsi spesifik membrana plasma dan berbagai tipe membrana di dalam sel tergantung pada jenis fosfolipid dengan protein yang ada. Membran plasma juga memiliki karbohidrat yang melekat pada permukaan. oke dari situ jadi ini adalah membran sel. Ini letaknya membran sel ya, yaitu pada bagian ini dinding sel kemudian membran sel. Nah di situ ada fungsi membran sel yaitu pelindung. Tahu pelindung? Tahu. Apa pelindung itu? Apa pelindung? Artinya melindungi organ yang ada di atau nukleus. Ya. Letaknya ya di bagian inti yaitu bagian tengah. Nah ini nukleus atau inti sel. Ya. Paham? Nah, yang selanjutnya di situ ada siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Oke. Nah, pada bagian ini apa namanya nih? Bagian ini namanya Dinding sel. dinding sel. Tahu dinding sel? Apa dinding sel? Nih, melindungi sitoplasma. Apa sitoplasma? Tadi sudah dibahas. Jadi ada dinding sel. Nah ini dinding sel, ya. Nah bagian paling luar sekali itu namanya dinding sel, ya. Bagian luar dari tumbuhan itu namanya dinding sel. Oke, dari sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, Bapak akan membentuk kelompok, ya, jumlahnya jumlahnya 3 kelompok. Nah, jadi kita mulai
dan sel hewan di mana kita harus kita capai, yaitu perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, jadi kita kerja kelompok ya, karena kita sudah bahas tadi. Yang terakhir yaitu harus kita selesaikan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi kunci dari kerja kelompok ini yang kita harus bikin, di mana itu perbedaan di sini ditulis tadi, ya. Ini perbedaan ya sel tumbuhan, ya sel tumbuhan, ini sel hewan. Kemudian kita tarik garis ya di kotak. Yang pertama di sini kasih nomor ya. Kemudian di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Setelah itu kita bikin ya. Nah di sini kasih kelompok dengan MIPA. Ya. Dari sini ada pertanyaan. Menjelaskan yang lain dulu di sebelahnya. Nanti mejanya itu di kursi ya, kursinya di bawah ya, di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Najwa Fitra Amalia. Di sebelah kiri saya Anisha Airin, dan di sebelah kiri saya Renata Apriani, dan di sebelah saya Chandra Olivia, dan di sebelah kiri saya Ferdi Aulia. sekian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, silakan. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. 1. Ukuran. Sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan, sedangkan sel tumbuhan... Maaf ya, sebelumnya jangan terlalu cepat ya. Jadi kawannya biar paham ya. Jangan kayak membaca apa di rumah gitu. Ya, kayak santai aja, nggak usah buru-buru, biar kawannya paham jelas. Dia mendengarkan jelas. Jadi kalau ada yang bertanya dari kelompok 2 ataupun kelompok 3 dipersilakan ya. Kita ulangi lagi aja ya. 1. Ukuran. Sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan, sedangkan sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan. 2. Bentuk. Sel hewan memiliki bentuk yang tetap, sedangkan sel tumbuhan tetap. Ulangi, nggak paham. Ulangi sekali lagi. Yang bentuk coba ulangi. 2. Bentuk. Sel hewan tidak memiliki bentuk yang tetap, sedangkan sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap. 3. Dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki. 4. Plastida. Sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan sel tumbuhan memiliki. 5. Lisosom. Sel hewan ada untuk pencernaan makanan secara pinositosis atau fagisitosis, sedangkan sel tumbuhan tidak ada. 6. Sentriol. Sel hewan memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki. 7. Badan Golgi. Sel hewan memiliki badan Golgi, sedangkan sel tumbuhan memiliki dictyosom. 8. Vakuola. Sel hewan tidak mempunyai vakuola, walaupun terkadang beberapa sel hewan uniseluler memiliki vakuola yang berukuran kecil, baik pada sel muda maupun sel dewasa. Sedangkan sel tumbuhan pada sel muda kecil dan banyak pada sel dewasa tunggal dan besar. 9.
flagella atau silia. Ada, tetapi tidak semua. Sedangkan sel tumbuhan tidak ada. 10. Klorofil. Sel Kalau ulangi 10 apa? 10. Klorofil. Sel hewan tidak memiliki, sedangkan sel tumbuhan memiliki. Sekian pemaparan dari kami. Silakan ada yang mau bertanya. Kelompok kami, silakan jika ada yang bertanya. Ya. Silakan kelompok 2 sama kelompok 3 yang mau bertanya. Nanti daripada kelompok 1 menjelaskan jelas, kamu nggak jelas, ketika kamu maju dia nanya kamu nggak bisa jawab, ya. Jadi silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 silakan mau bertanya. Tapi masalahnya yang ditanya itu, ya, jangan kemana-mana. Nanti kamu nanya kamu pulang kemana. Jadi saya dari kelompok 2, namanya siapa? Ya, ingin menanyakan ini. Silakan. Mikroskop, ya. Mikroskop. 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 Iya. Cahaya. Selaput pembatas antara vakuola dengan sitoplasma disebut tonabas vakuola. Iya. Gimana kelompok ini? Bisa dimengerti? Iya. Kalau sudah, Sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Silakan kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau duluan. Yang kelompok 1 isinya jangan dibiarkan, nanti dibawa kawannya nanti hasil kelompok 1, ya. Ini bisa nggak? Yang ngomong siapa? Kawannya pasang, ya. Ya, yang lain didengarkan. Ini kelompok 2 ya. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Rahmat Ramadan. Yang kelompok berapa? Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama
Nama saya Rahmat Fernanda dari samping kiri saya. Riri Asmoko di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Filiana Lestari dan di sebelah kiri saya Arena Putri. Saya ingin mempresentasikan tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini perbedaan ukuran sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan. Sel hewan lebih kecil daripada tumbuhan. Bentuk sel tumbuhan tetap dan sel hewan tidak tetap. Ketiga, dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. 4 plus 3. Sel tumbuhan ada dan sel hewan tidak ada. 5. Lisosom. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Sedangkan sel hewan ada untuk pencernaan makanan secara pinositosis atau fagositosis. 6. Sentrian. Sel tumbuhan tidak memiliki, sedangkan sel hewan memiliki. 7. Metabologi. Sel tumbuhan dikloson. Sel hewan memiliki metabologi. 8. Vakuola manusia. Sel tumbuhan tidak memiliki, sel hewan ada tetapi tidak semua. 9. Vakuola pada sel tumbuhan, pada sel muda kecil dan banyak, pada sel dewasa tunggal dan besar. Pada sel hewan tidak memiliki vakuola, walaupun terkadang beberapa sel hewan uniseluler memiliki vakuola yang berukuran kecil, baik pada sel muda maupun sel dewasa. 10. Kronologi. Pada sel tumbuhan ada dan pada sel hewan tidak ada. Baiklah, silahkan jika Anda memberikan pertanyaan. Satu pertanyaan. Satu. Kalau enggak, kelompok ini selesai dulu. Nanti kelompok yang terakhir kelompok 3. Satu saja. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Najwa Fitra Amalia. Saya akan bertanya apa yang dimaksud dengan retikulum endoplasma. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan itu. Saya persilahkan. Retikulum endoplasma merupakan labirin membran yang banyak, sehingga retikulum ini meliputi seluruh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariot. Beberapa resikel atau gelembung yang dapat gelembung tipis, bundar atau tubular, dan suatu sama lain dapat berkumpul. Cepat berhenti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih kelas dulu. Nah, silakan yang kelompok terakhir untuk maju. Maka kelompok terakhir yaitu kelompok 3, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Akbar Faridi, dan di sebelah kiri saya Riri Anggiano di sebelah kiri saya. Dan di sebelah kiri saya Andika Purmadani. kami akan mempresentasikan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, sedangkan sel hewan ada. Demikian paparan dari kami. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Lata Arifin. Saya dari kelompok 1 Maksudnya
dimaksud dengan universal? Universal. Apa fungsi universal? Baik, kami akan menjawab. Silakan. Lisosom berfungsi untuk mencernakan bahan makanan yang masuk ke dalam sel. Bisa dimengerti? Terima kasih. Ya, silakan kelompok 3 untuk menutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba perhatikan ke depan. Baiklah, dari perwakilan kelompok dari semua kelompok sudah maju ke depan. Kita sudah membicarakan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, di mana kita sudah dapat banyak perbedaan. Kita sudah tahu. Jadi kunci dari perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan itu banyak ya. Tadi sudah ini. Jadi yang pertama kita sudah tahu organ sel tumbuhan dan sel hewan. Yang sudah kamu maju tadi ada berapa orang? Yang hampir seluruh. Yang kedua kita sudah tahu di dalam kelompok tadi ada sudah menanya kawannya ya. Terima kasih. Ya, fungsinya apa? Ya. Terus yang terakhir perbedaan. Yang sudah saya bilang, kalau kita makan ya walaupun gelap tidak bakalan salah masukkan ke mulut. Nah, seperti ini juga materi yang hari ini kita laksanakan ya, yang kita bahas ya, itu kamu bisa mengingat dan menghafalnya ya. Itu saja. Silakan dikemasi barang-barangnya ya. Sebelum saya akhiri, silakan berdoa untuk pulang ya. Doanya doa baca Al-Fatihah ya. Silakan ketua kelas Mas ya, duduk saja, baca doanya. Itu silakan dimulai dari sekarang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ingat ya, belajar di rumah, jangan lupa ya, jangan lupa ini dipelajari ya. Ya. Oke. Sekarang saya minta semuanya berdiri dulu. Oke, terima kasih. Silakan pulang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.